Masuk lagi guys ke sesi unboxing ya kan, karena bulan ini seperti yang gue bilang banyak banget brand-brand yang launching produk baru. Salah satunya adalah Asus guys. Ini masuk lagi Asus Zenfone 11 Ultra yang bakal kita unboxing dan juga kita hands on. Semenarik apa guys handphone yang satu ini? Langsung aja kita unboxing bro. Sebenarnya guys, handphone ini tuh sudah rilis secara global tepat di bulan Maret 2024. Nah ini harga globalnya itu di launching sekitar 899,99 US dollar. Betul ya Beb ya? Atau kalau kita rupiahin sekitar 14 juta. Betul ya? Kalau kita kursin gitu bro. Untuk harga resminya sebenarnya gue belum tahu karena pada saat video ini publish nanti pada saat syuting ini kita belum tahu, tapi pada saat publish nanti bakal gue kasih tahu di apa yang namanya thumbnail sama di judul gitu bro. Kurang lebih seperti ini guys bentuknya, tipis ya. Untuk boxnya sendiri warnanya ini adalah abu-abu gitu bro. Ada tulisannya Asus Zenfone 11 Ultra. Kenapa pakai Ultra sih kayak Xiaomi? Di 11 Ultra, ada Ultra. Oh gitu, pakai men nggak di belakangnya? Waduh, Ultra men. Oke guys, kemudian ini ada tulisan Asus, kemudian ini sama, sampingnya juga Asus Zenfone 11 Ultra tulisannya guys. Ini pun sama. Nah di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini. Yang pasti ini handphone ini powerful parah, Bray. Karena dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 gitu bro. RAM-nya sendiri 12 GB, cuman yang gue kritik adalah internal storage-nya. Dengan harga segitu kenapa cuman 256 gitu ya Beb ya? Kasih lah. Oh bisa jadi, mungkin di bawah 10 juta kita nggak tahu, ntar kita cek harganya ya. Oke langsung kita bongkar guys box-nya. Nah ya kan, apa ini? Eco-friendly material. Oh iya benar, bahannya kayak bahan-bahan paper daun ulang gitu loh bro. Kemudian di dalam sini ya, ini ada kitab-kitab harusnya. Oke, SIM ejector dulu yang pasti. Setelah itu di dalamnya lagi ada hard case ya bro. Nah, warnanya adalah hitam. Ih dari bentuknya gede. Berarti no more smartphone compact lagi. Nggak kayak si Zenfone 9 dan Zenfone 10. Agak lebih gede sekarang bro ya. Lanjut lagi. Ada kitab-kitab nih, manual book, dan juga ada barcode-barcode IMEI, SN, dan segala macam. Di bagian bawahnya ada unit dari device-nya guys. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Kemudian, mulai ikut-ikut brand samping nih bro, ya kan? Kagak dapet yang namanya kepala charger. Lu cuma dapat USB Type-C. Ini adalah C2C, ya. Tuh ya, jadi mau nggak mau lu harus beli secara terpisah. Gak apa-apa, karena tren zaman sekarang kan begitu ya. Kalian harus beli secara terpisah gitu. Masih bersyukur dikasih hardcase-nya. Iya nggak sih? Iya, bagus lagi hardcase-nya. Bukan yang kaleng-kaleng gitu bro ya. Lanjut lagi guys. Di bagian bawah. Mungkin ini adalah pengganti dari kepala charger. Karena kalian mendapatkan sebuah handsfree. Berarti masih ada jack audio 3,5 mili karena nggak ada konverternya. Ori, pengganti dari kepala charger ya kan? Kurang lebih seperti itu guys paket pembeliannya ketika kalian mentakis Asus Zenfone 11 Ultra. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Sip, kita buka dulu guys kertas pembungkusnya. Ya kan. Oh tapi anti mainstream. Cuman sekilas kayak Asus ROG bro. Iya nggak sih? Iya, cuman beda motif-motifnya doang guys. At least ya refreshment lah. Dari segi desain back cover dan juga modul kamera gitu guys. Sebelum kita ngebahas detail, kita akan coba cek dulu bagian bawah, atas, kanan, dan juga kirinya guys. Yang mana di bagian bawah ya, kalau misalnya kalian lihat, kanan dan juga kiri pojoknya ini ada antena guys, 2 biji. Kemudian ada jack audio 3,5 mili seperti yang gue bilang tadi, karena dapat handsfree juga guys, secara gratis di paket pembeliannya. Ada speaker dan juga handphone siapa ya bunyi? Kan? Ada speaker dan juga ada SIM tray. Nanti bakal kita cek dulu ya. Oke. Nah, ini dia guys. Doski ini bisa menampung dua slot SIM card sekaligus. Tapi sayangnya memang nggak ada slot micro SD ya. Internal storage-nya juga kecil banget, 256. Tapi ya pas sih menurut gue 256. Cuman cukup aja gitu. Karena 256 gue juga di handphone gue udah lumayan full. Otomatis gue harus beli cloud gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih banyak. Nah, kemudian di bagian bawah lagi ada
port ya, USB Type-C untuk charging. Dan juga ada satu buah mic. Agak banyak ya di bagian bawahnya ya, kompartemennya ya. Agak padat gitu di bagian bawah. Lanjut lagi guys. Nah ini dia nih, handphone bukan sembarang handphone ya kan. Sinyal bukan sembarang sinyal karena antenanya ada banyak. Lebih dari pet goceng. Ada 1, 2, 3, 4 di bagian sampingnya, sebelah kanan gua. Di bagian atas guys, ini ada antena 2 lagi. Dan ada mic nyempil di sini guys. Terakhir, di bagian samping sebelah kiri ada tombol volume ya, up and down, including sama tombol power. Dan juga masih ada antena satu di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita bakal bahas sedikit bagian back cover, sekaligus kita akan ngebahas masalah konfigurasi kameranya gitu guys. Nah, kalau kita balik seperti ini varian warnanya apa sih? Coba kita cek dulu ya. Varian warnanya adalah nggak ada semilir-semilirnya kan? Oke, mana dia varian warna? Oh, blue aja dia. Simple varian warnanya. Gitu ya, jadi nggak ada embel-embel yang lain. Kalau misalkan lo lihat, di sini ada cuttingan-cuttingan like a diamond. Ini? Iya, tapi kayak diamond cuttingannya. Gitu ya. Kemudian di samping sebelah sini, ada tulisannya Asus Zenfone. Walaupun sebenarnya no more compact smartphone lagi, tapi ini secara handling masih tetap nyaman kok di tangan-tangan orang Asia, terutama yang tangannya ini cebol kayak gua. Aman kok, nggak terlalu gede banget. Tapi yang jelas kalau bentuk kayak gini sih akan lebih enak untuk nonton film dan juga main game karena layarnya akan lebih lebar gitu guys. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian BTW ini juga bentuknya tuh dock gitu ya. Jadi enak, nggak gampang ninggalin bekasnya di jari gitu bro, aman-aman aja ya. Nah kalau kita lihat di konfigurasi kameranya ya, ini menonjol ya brother. Dan ini terdapat 3 kamera sebenarnya. Yang mana untuk main kameranya guys, dia ini punya resolusi 50 megapiksel ya, bukan diafragmanya f1.9 guys, wide juga. Kemudian ada kamera kedua telefoto 32 megapiksel guys, bukan diafragmanya f2.4. Ada OIS-nya juga dan 3 times optical zoom. Kamera terakhir alias kamera ketiga ada ultra wide ya, 13 megapiksel, bukan diafragmanya f2.2. Dan yang pasti untuk perekaman videonya dia ini udah support sama yang namanya 8K. Nanti bakal kita coba cek fitur-fitur kamera apa aja yang ada di Asus Zenfone 11 Ultra ini. Nah, dari bagian belakang kita akan beralih guys ke bagian depan sambil gue nyalain unit device-nya. Kita akan bahas masalah layar, kemudian jeroan, dan juga gue bakal cek AnTuTu benchmark-nya. Inilah tampilan layar dari Asus Zenfone 11 Ultra. Secara bentang layar sebenarnya ini cukup luas guys, 6,78 inci gitu ya. Nah bezelnya juga kalau misalnya lo lihat, ini lumayan tipis ya, di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Jadi nggak tebel. Untuk panelnya guys, ini pakai LTPO AMOLED ya. Refresh rate-nya tinggi banget nih, 144 Hz. HDR10 juga udah support. Peak brightness-nya di angka 2500 nit. Kemudian resolusinya guys 1080 x 2400 pixel dengan rasio yang cukup luas ya, 20:9. Dan PPI density-nya guys di angka 388. Sementara untuk lapisan layarnya guys, ini dilindungi sama yang namanya Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini udah mantep banget sih secara protection layar gitu. Sebenarnya lu nggak butuh buat anti gores sama tempered glass sih, karena udah tahan banget sama goresan-goresan yang normal gitu guys. Kenapa gue bilang normal? Nggak mungkin golok lu gores ke sini ya kan, dicelurit. Oke, dari bagian layar yang cukup menarik ya guys dan cukup oke menurut gue, kita akan lanjut ke bagian jeroannya untuk ngecek beberapa spesifikasi gitu. Gue nggak bisa spill terlalu banyak karena nanti bakal gue rinciin di segmen review ke depan gitu bro ya. Kalau kita cek di About Phone ya, ini informasinya juga cukup detail guys untuk device ini. Namanya Asus Zenfone 11 Ultra ya, device name-nya. Kemudian RAM-nya seperti yang gue bilang tadi, 12 GB, internal storage 256, yang mana 12 GB ini masih bisa di-extend pakai virtual. Gitu guys, kalau dirasa kurang. Android versionnya tentu pakai Android 14 ya, Android terbaru. Kemudian refresh rate sudah gue sebut tadi, 144 Hz dengan panel LTPO AMOLED. Kemudian, nah ini dia punya speaker stereo bro. Di sini tuh namanya adalah high-res audio ya. Jadi kalau misalkan lu pengen main PUBG gitu, gue rasa ini suara stepnya juga lu nggak pakai headset masih kedengeran gitu bro. Ya. Dan baterainya ini mantep banget guys, 5500 mAh. Dan untuk chargingnya sendiri, ini sudah support sampai 65 watt fast charging. Wireless charging juga support 15 watt. Kurang lebih seperti itu ya, beberapa spesifikasi dari Asus Zenfone 11 Ultra yang bisa gue spill. Dan sekarang kita ngecek untuk si AnTuTu benchmark-nya guys. Karena nih skornya menurut gue cukup
menggambarkan sebuah handphone flagship yang seyogyanya gitu bro ya. Nah ya kan, pada saat kita tes, Doski ini bisa menghasilkan angka AnTuTu benchmark di versi 10 di 2.128.000-an poin. Ini sebuah angka yang powerful banget, terutama buat main game, apalagi multitasking ya Pip ya. Udah sat-sat bat-bat, ibarat kata lu main Angry Bird tuh burungnya sampai keluar-keluar gitu bro. Keren ya skor AnTuTu-nya ya. Nanti gue abis ini juga bakal cek dulu untuk ini ya, settingan-settingan beberapa game ya guys. Cuman settingannya aja nih, nanti experience gamenya belakangan pada saat segmen review gitu ya bro. Nah ini untuk settingan PUBG-nya ya, dia bisa di smooth extreme plus bro, gokil. Kemudian balance-nya bisa di extreme, HD-nya juga bisa di extreme, HDR-nya juga sama mentok, ultra HDR-nya dia bisa di ultra. Dan untuk extreme HDR-nya yang pasti belum kebuka guys. Nah dari PUBG ya, kita beralih ke Mobile Legends. Nah, gue buka Mobile Legends, kita cek settingan grafisnya dulu guys. Ini mentok semua ya, retakannya yang pasti. Frame rate-nya bisa di ultra dan grafisnya juga bisa di ultra. Mentok ya bro. Cuman pasti agak boros baterai nih kalau lo main di sini. Next, CODM. Nah, untuk CODM lo bisa main di low ultra bisa, kemudian medium ultra juga bisa. High max ya, kalau mau main di max, high max, kemudian very high di max juga. Dan settingan mentok max juga bisa dia untuk si CODM. Oke, kita ke setting ya kan. Cek untuk bagian grafisnya. Ini settingan defaultnya. Defaultnya aja Pip, dia tuh udah di high. Gokil ya, high 30 fps. Ngeri ya. Defaultnya lo ini, ya kan? Lo mau di highest? Bisa. Coba ya, highest 60 ya, gue main bentar aja ya. Highest 60, ya kan? Kita restart dulu ya. Nih, gue main di highest ya. Lancar-lancar aja bro. Ih gokil ya. Ah udah, entar aja pas lagi review anjir. Nggak asik nanti bro, experience-nya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Dari settingan game nih, buat lo yang supaya nggak penasaran gitu ya, gue bakal coba buka dulu untuk beberapa fitur yang terdapat di kamera Asus Zenfone 11 Ultra ini guys. Nah di pojok sebelah kiri ada slow-mo, kemudian time-lapse juga ada guys. Portrait video juga bisa bro, jadi ala-ala sinematik anjay. Lo mau bikin ala-ala cinematic video juga bisa nih, pakai portrait video ya. Bisa 3 kali zoom juga dia, anytime. Kemudian video biasa, untuk formatnya sendiri, nih ya, seperti yang gue bilang tadi, Doski ini support banget untuk 8K, 24 fps. Kemudian 4K-nya, dia ini support di 30 dan 60 fps untuk 4K. Ya. Lanjut lagi ke HD, yang paling bawah nih HD support 60 sama 30 seperti biasa ya. Full HD-nya support di 30 dan juga 60. Bisa 0,7 juga guys, wide, dan bisa 3x zoom juga untuk videonya. Ya. Oke, habis dari video kita pindah ke foto guys. Nah ini ada HDR-nya juga seperti biasa, 0,7 ultra wide-nya juga ada, kemudian 3x zoom-nya juga ada. Lu juga bisa pakai yang namanya di sini beberapa filter, gitu guys ya. Mode potret ala-ala bokeh juga ada yang pasti. Kemudian pano, light trail juga ada nih guys buat foto jalanan gitu ya. Mobil dan motor yang bergerak cepat di jalanan. Nih ada menu-menunya yang bisa lu pakai, tuh ya. Mode-modenya, fitur-fiturnya guys, ada fireworks, kemudian star trails, kemudian ada traffic trails, lengkap. Terus abis itu di more-nya itu ada mode pro, mode night, sama pro video juga ada. Buat lo yang pengen bikin konten di sini guys. Sementara untuk kamera selfie-nya ya, ini gue cek dulu dikit. Nah, Doski ini punya resolusi 32 megapiksel. Sedangkan buat perekaman videonya guys bisa 1080 30 fps. Gitu bro. Ini gue spill dikit dah ya kan. Detailnya sih dapat bro. Tuh lo lihat ya. Hasil kamera depannya. Detailnya dapat. Untuk hasil kamera belakang dan segala macam nanti bakal kita kulik di segmen review gitu. Kurang lebih seperti itu guys. Segmen unboxing dan juga hands on dari Asus Zenfone 11 Ultra menurut kalian
kira-kira dibanderol dengan harga segitu worth it atau enggak? Atau mending yang mana gitu guys? Atau mungkin lu pengen tahu kira-kira nanti next reviewnya apa yang pengen kita tes? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, saran-sarannya juga, ya kan? Beo pamit guys. Assalamualaikum.